upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 19 Desember 2022. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Saudara, segenap aparatur sipil negara lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional hari ini, Senin 19 Desember 2022. Upacara tersebut dipusatkan di lapangan upacara kantor Kemenak Jalan Krisan, Maros. Kakan Kemenak Maros, Dr. Haji Muhammad SAG MAG, yang bertindak selaku pembina upacara, menyampaikan ucapan terima kasih atas terlaksananya upacara tersebut. Sebagai pidato sambutan perdana, Kakan Kemenak Maros juga menyampaikan beberapa poin penting dalam mengembang amanah Kemenak Maros ke depan, antara lain program utama untuk 3 bulan ke depan. Berikut sambutan lengkap Kakan Kemenak Maros, Dr. Haji Muhammad SAG MAG. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Subwirausaha, saya hormati para kepala seksi dan penyelenggara, dan saya hormati para kepala KUA dan penghulu, yang saya hormati para kepala madrasah negeri dan swasta, yang saya hormati Ketua Popjawas, Ketua Popjalu beserta seluruh anggotanya, yang saya hormati para pemangku jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum, hadirin sekalian yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini 19 Desember 2022 kita melaksanakan acara Hari Kesadaran Nasional yang menurut kebiasaan Hari Kesadaran Nasional adalah untuk merefresh bahwa kita ini adalah pegawai Republik Indonesia, pegawai negeri maupun non, semuanya sudah terpadu dalam ASN, aparatur sipil negara. Mereka yang sudah tergabung dalam ASN, PNS maupun non-PNS, mereka harus ditandai dengan baju biru yang kita pakai pada pagi hari ini. Jadi, kalau kita melaksanakan Hari Kesadaran Nasional, baru kita tidak memunculkan simbolnya, berarti kita ragu-ragu sebagai PNS. Apalagi sebagai P3K. P3K itu ragu-ragu. Nanti setelah mereka pakai baju korpri, baru mereka sadar, Masya Allah, ternyata saya juga ini adalah ASN, ya kan? Ya, tepuk tangan dulu untuk ASN. Yang kedua, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya melihat lapangan ini sempit karena diisi oleh para PNS yang berdedikasi tinggi. Mereka dari jam 7 tadi saya melihat sudah memenuhi halaman kantor ini. Saya mengapresiasi ini karena kita bersinergi dan berintegritas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, alhamdulillah pagi hari ini saya bersyukur bisa bersama Bapak Ibu sekalian ditugaskan di Kemenak Maros untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tugas saya adalah untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Artinya, ketika ada keluhan Bapak Ibu, sampaikan langsung ke saya. Jangan sampaikan ke orang lain, apalagi melalui media sosial. Saya terbuka, baik secara langsung maupun melalui WA pribadi,
maupun WA grup kita di Kemenak, insya Allah semua saya akan pelajari perkembangannya. Ini artinya apa? Kita sebagai pelayanan publik harus terbuka, sehingga ketika ada keluhan masyarakat, kita bersama-sama turun menyelesaikan. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal profil pribadi saya. Saya 17 tahun di Kota Parepare. Mulai dari kepegawaian, ditempatkan di kepegawaian, kemudian wakil PPN, kemudian kepala urusan keuangan, kemudian penyuluh agama Islam, kemudian kasih haji dan umroh, kemudian kasubag TU, kemudian kasih PD Pontren, dan melayani proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di hampir di sekitar Parepare, Sidrap, Penderekang, Pindrang, dan Wajah. Itulah kegiatan saya selama 17 tahun di Pare. Setelah itu saya dipromosi jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja selama 4 tahun 3 bulan, dan setelah itu dimutasi ke Kemenak Takalar selama 22 bulan. Dan setelah itu saya dimutasi lagi ke Kemenak Maros. Bersyukurlah saya bertemu dengan Bapak Ibu yang lincah, lembut, dan saya melihatnya sangat senang. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang baik yang membuat kantor ini akan semakin baik. Yang ketiga, saya melanjutkan studi dari Man Bau-Bau. Jadi saya orang Bau-Bau. Setelah itu turun ke Makassar, mengambil Fakultas Usuluddin jurusan Perbandingan Agama, dan di situ saya dipertemukan dengan jodoh saya. Ya, jodoh saya orang Sidrap. Ya, sampai sekarang mendampingi saya, kecuali masuk ke kamar mandi. Setelah itu melanjutkan studi S2 Manajemen Pendidikan Islam di UMI dan S3 Manajemen Pendidikan Islam di universitas yang sama. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan pointers tentang apa yang akan saya lakukan selama di Maros. Yang pertama, jaga kekompakan dan kebersamaan. Saya akan mempelajari, tidak serta-merta ketika ada keluhan, ada saling menyudutkan, insya Allah tidak serta-merta saya langsung akan pelan. Tapi saya akan pelajari demi untuk kebaikan kita. Yang kedua, kantor ini harus kita benahi baik-baik, baik dari SDM maupun sarana prasarananya. SDM-nya, alhamdulillah, saya melihat ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal kita tingkatkan secara bertahap. Kekosongan-kekosongan jabatan kita akan ikuti muara yang telah berjalan. Untuk sarana dan prasarana, saya akan melanjutkan apa yang telah dilanjutkan oleh Pak Onang dan Pak Hafid. Tetapi yang pertama saya akan selesaikan adalah, insya Allah dalam waktu 3 bulan ke depan, saya akan menyelesaikan aula kita yang anggarannya akan direvisi melalui Dipasekjen. Ya, karena di situ tertulis aula, ya kan? Ya, setelah sana ke atas, ruang kosong. Insya Allah dalam waktu 3 bulan, mudah-mudahan kita tempati bersama dan kita bersanji bersama, dan kita bisa manfaatkan untuk seluruh keperluan kita, kebutuhan kita. Baik para kepala KUA, para kepala madrasah, para penyuluh, para penghulu, dan semua kegiatan-kegiatan yang lain
yang dapat membuat kita tidak capek bolak-balik dari sini ke gedung PLHUT. Tidak membuat kita capek untuk selalu menyewa gedung. Saya lihat, kataku ini Maros orang kaya semua. Karena selalu menyewa Al-Markas Al-Islami. Orang kaya. Tapi saya bilang, itu harus kita bikin aula tersendiri, supaya kita semua fokus di sini. Termasuk kantin kita, insya Allah, jika ada sisa dari hak kita di Bantaeng, itu akan memperbaiki lantai yang ada di kantin. Ya, itu akan kita keramik dan membuat elegan untuk ketika terjadi dua pertemuan di kantor ini. Ya. Ketika ada dua pertemuan, satu di atas, satu di kantin. Sambil menikmati hidangannya Dharma Wanita. Berikutnya, saya sudah komunikasi, ya, melakukan silaturahmi dengan Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Maros. Allah, kita akan gencarkan minggu ini, kita akan melakukan upaya menggolkan agar KUA Turikale bisa dibangun di sampingnya gedung PLHUT. Sementara rumah dinas akan beralih ke gedung KUA Turikale. Itu sudah disetujui oleh Ketua DPRD. Tinggal lobby lagi ke Bapak Bupati. Dan untuk pembangunan kantor, ini harus bertahap dan madrasah negeri. Madrasah terpadu, itu kita akan lobby Jakarta. Tidak cukup sampai di Makassar. Saya melihat SPPD untuk kepala kantor sangat cukup untuk melakukan upaya ini. Kita berdoa bersama ini untuk kepentingan Kabupaten Maros dalam melayani masyarakat. Yang terakhir, HAP tinggal beberapa hari lagi. Ya, HAP tinggal beberapa hari lagi, maka ada beberapa yang saya pangkas kegiatan. Untuk di Bantaeng kita ikuti apa yang sudah dihasilkan di rapat, termasuk rapat di kabupaten maupun di rapat di tingkat provinsi. Yang pertama, seluruh cabang olahraga kecuali poco-poco yang tidak kita ikuti. Dan yang paling menghebohkan nanti adalah gerak jalan kerukunan yang kita daftarkan sebanyak 350 ASN Kemenak Kabupaten Maros harus mengikuti gerak jalan kerukunan di Kabupaten Bantaeng. Sementara untuk gerak jalan kerukunan di tingkat kabupaten saya tiadakan. Mengapa saya tiadakan? Ketika aula kita sudah jadi, seluruh bonus-bonus, hadiah-hadiah yang pada gerak jalan kerukunan di kabupaten itu bisa kita ganti dengan pengadaan AC atau kipas angin di aula kita. Karena kursinya sudah siap oleh Kasipenmat, tahun ini menyiapkan 20 buah kursi, dan tahun depan menyiapkan 20 buah kursi, itu artinya sudah cukup untuk peserta rapat. Nah, inilah yang menjadi harapan saya. Kita jaga bersama, bantu saya. Semoga saya tidak cepat dimutasi. Jangan sampai sementara kita asik-asik seperti di Takalar, HP juga seperti itu, langsung dimutasi. Ya, terima kasih yang saya sudah kunjungi. Ada beberapa madrasah yang sudah kunjungi. Terima kasih banyak semuanya. Dan insya Allah kita bangun kebersamaan demi kenyamanan pelayanan kita kepada masyarakat. Demikian, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.